Apa ayat yang membuat kita benar-benar, kalau kita pakai benar-benar, kita telah jadi orang yang sangat-sangat kukuh, sangat-sangat berpendirian. Okey, ayat itu kita pun sudah tahu sebenarnya. Itu kita kata la ilaha illallah. Kita boleh baca ayat ini, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Artinya kita dah hafal, kita dah baca, kita pun mungkin dah tahu maknanya. Okey, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Apa sebab ayat ini menjadi sebahagian daripada penguat untuk kita? Sebab itu kalau kita nak mati, kita berdoa supaya ayat ini keluar dari lidah kita. Ayat ini yang keluar terakhir dari lidah kita. Maka sebelum tidur, tolonglah baca 33 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kau ngantuk sangat pun bacalah 33. Kau tidak bacalah 100. Ini sebagai sebahagian daripada protektor. Andai kata kita dijemput ketika sedang tidur, kita dianggap sudah menyebut nama Allah di akhir hayat kita. Ini kekuatan yang nak diangkat. Okey, yang kita kata, kenapa kita katakan la ilaha illa Allah ini adalah modal paling besar. Modal paling besar untuk kita jadi kuat. Sebab itu kita kata, kalau kamu nak jadi kuat, tolong dalami, tolong tambah ilmu kamu tentang Islam. Kalau kita sudah tahu ini adalah dua kalimah syahadah la ilaha illallah, makanya kita rasa-rasa pakai ke tak pakai. Bila masa kita pakai, bila masa ayat ini jadi kekuatan. Sebab itu kita kata dalam ayat ini, kita kata ada kuasa-kuasa yang bersifat uluhiyah. Yang bersifat uluhiyah maknanya apa? Yang bersifat kesempurnaan, yang bersifat roh, yang bersifat tak nampak tetapi sangat kuat. Kita kata tak nampak tonggoknya, tetapi ada kekuatan di dalamnya. Sebab itu kita kata, kita belajar, kita baca di bibir, dia jarang-jarang lekat di hati. Jarang-jarang lekat di hati. Dalam keadaan apa pun jarang-jarang keluar. Okey, kecuali cemas sangat, sangat marah sangat, la ilaha illallah. Itu pun bukan kita kerana kita dari hati kita marah sebenarnya. Bermakna ayat ini banyak kita pakai kerana bukan sebab nak tambah kekuatan. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu, dan sedikit tahu maknanya, tapi tak tahu apa kuasa yang ada dalam ayat ini. Apa kekuatan-kekuatan yang ada dalam ayat. Sebab kita kata dia ada kekuatan uluhiyah, kekuatan yang membangun keyakinan, yang membuat kita tercangkuk untuk atau membuat kita tercangkuk dengan Allah sekukuh-kukuhnya. Sebab itu kita kata ayat ini dikatakan ayat kita kata kita bercakap, kita berpegang, kita berprinsip, ataupun kita kata kita genggam ayat ini kerana di dalamnya adalah ayat bersifat kesempurnaan. Paling sempurna. Mintalah apa pun, sebutlah apa pun, doalah apa pun, apa pun masalahnya, kamu tetap mampu dibantu Allah sekiranya ayat ini tertanam kuat dalam hati, tertanam kuat dalam jiwa, terpapar dekat dalam minda, kita kata tersandar dalam perasaan. Sebab itu kita jarang-jarang belajar supaya ayat ini masuk ke hati, tetap kekal. Bermakna kita kata hubungan kita dengan Allah tidak ada berbelah bagi. Tapi kita kadang-kadang sebut masa-masa susah, atau masa-masa cemas, masa-masa marah. Tapi dalam masa biasa-biasa ni kita tak pakai. Kita tak rasa ini kekuatan. Sebab itu kita akhirnya mencari kekuatan dengan manusia. Oh, saya kalau pergi dengan awak, saya confident je. Oh, awak okey je. Saya kalau, jangan bergantung dengan manusia. Bila kamu bergantung dengan manusia, hati kamu penuh dengan manusia, tidak penuh dengan Allah. Hati kamu tidak penuh dengan la ilaha illa Allah. Bila hati itu penuh dengan la ilaha illa Allah ini, kamulah orang yang paling yakin untuk bertindak. Kalau sekiranya keyakinan itu benar-benar ditunjang dengan sifat-sifat Allah yang kita pakai, yang kita faham. Okey, mari kita tengok apa ada. Okey.
Sebab itu kita kata, kita pesankan. Ini Umi masih lagi membaca buku Latazan. Okey, Dr. Aidit Akarni yang kita belum habis lagi. Dah lebih setengah insya-Allah, kalau boleh panjang umur. Maka apa yang dipesan oleh Dr. Dr. Aidit pada kita, dia kata, letaklah kekuatan dan rahsia-rahsia kalimat agung ini benar-benar penuh di hati, benar-benar lekat di hati, benar-benar kita kata tertunjang dalam hati. Apa pun yang terjadi pada kita, la ilaha illallah. Sebab itu kalau kita kata dulu bagaimana panglima-panglima perang di Indonesia melawan Belanda, kita tak, ini sejarah yang didapat daripada Kia di Indonesia. Kalau tidak ada ucapan la ilaha illa Allah ini, saya tidak tahu bagaimana untuk membangun semangat juang untuk pahlawan pejuang-pejuang kita. Okey, itu yang diumumkan ataupun yang diisytiharkan oleh panglima-panglima mereka. Maka mereka menggunakan ayat la ilaha illa Allah ini sebagai satu daripada motivasi terbesar. La ilaha illallah. Ini juga yang digunakan oleh kata-kata penyerang ataupun kita kata pendekar-pendekar yang membantu masa 13 Mei. Okay, dia menggunakan ayat ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kekuatan-kekuatan. Kerana dengan cara begitu, kalau tertunjang rasa tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan yang kau sembah melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, maka kita akan mampu melangkah secedera dalam keadaan yang sangat yakin. Dalam keadaan yang sangat yakin. La ilaha illallah. Sebab itu kita baca dengan lembut, baca dengan keras, baca dengan tinggi suara, dengan kuat ataupun dengan perlahan. Okey, sebab itu kita kata sekali lagi, satu daripada sumber paling penting ialah menanamkan seketat-ketatnya, sekemas-kemasnya la ilaha illa Allah ini ke dalam hati untuk dibawa sebagai satu kekuatan untuk kita merasa bahawa Allah sangat dekat dengan kita, Allah sangat kuat dengan kita. Maka kita katakan apa perasaan yang nak ditempatkan ke dalam hati. Kalau kita kata la ilaha illallah, Allah maha terpuji. Bila Allah maha terpuji, maknanya tak ada yang tak cantik. Siapa pegang ya ayat ini, tidak ada benda yang jadi tak cantik. Sebab Allah maha terpuji, maha baik, maha sempurna. Ini kekuatan. Atau kita kata Allah itu maha kudus. Okay? Bila kita kata Allah itu maha kudus, yang maha suci. Dahlah terpuji, maha mulia, maha hebat, maha tinggi. Tapi ya kudus, Allah yang maha suci. Bermakna kalau kita nak sucikan otak kita, perasaan kita, hati kita, tidak ada zikir terbesar selain daripada ya Allah ya kudus, ya Allah ya kudus, ya Allah ya kudus. Tambahlah ya Allah ya latif ke apa ke benda nak tambah. Kemudian kita katakan kita juga akan berjumpa dengan nama Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Siapa yang berdoa dengan namanya, pasti Allah angkat doanya. Siapa yang berdoa dengan nama Allah Asmaul Husna, pasti Allah akan angkat doanya. Ini janji.